Anda masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Relawan dan petugas BPBD bantu evakuasi kepada 2 warga yang terjebak banjir di Samarinda. Dituding menipu konsumen, pihak pengembang perumahan di Balikpapan memberikan klarifikasi. Seorang pencuri yang sudah beraksi di berbagai toko di Balikpapan diringkus polisi. Dalam rekaman kamera pengawas ini, seorang pria mencuri di sebuah toko sembako di Balikpapan. Unit Reskrim Polsekta Balikpapan Utara akhirnya berhasil mengungkap identitas pelaku yang ternyata bernama Andi. Pelaku kini telah digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Utara menyatakan Andi sudah mencuri di 12 toko. Modusnya yakni dengan pura-pura membeli barang dan membuat pemilik toko sibuk. Saat pemilik lengah, ia langsung mengambil beberapa barang berharga dan setelahnya pergi. Saat ini ada PSK inisial A yang waktu itu viral terkait tentang pencurian di toko sembako yang ada di IG Balikpapan. Jadi untuk keterangan yang bersangkutan dan kita dalami juga di lapangan kurang lebih masih ada kurang lebih 12 TKP yang dia ambil. Dan modusnya adalah dia berpura-pura membeli dan membuat penjual itu sibuk. Disitulah dia kesempatan mengambil rokok, makanan, juga HP yang ada di dalam toko itu. Kemudian kendaraan yang digunakan pelaku, tepatnya ada di sebelah kanan kami, yaitu satu jenis motor Vario warna merah. Dan itu bukan pemiliknya adalah Agung inisial A, itu merupakan temannya dari tersangka. Ayo jalannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sebuah rumah di Jalan Perintis RT 30, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, rusak akibat longsor perbukitan yang berada di belakang rumah Jumat sore. Pemilik rumah menyatakan kejadian berawal hujan deras sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang rumah. Angga sempat mengira plafon rumahnya runtuh. Namun saat diperiksa, ternyata dinding rumahnya sudah jebol dan material tanah masuk ke dalam rumah. Beruntung saat kejadian, ia bersama anak-anak sedang berada di kamar sehingga tidak ada korban. Itu kan sore kan hujan deras itu kan. Nah, hujan deras, habis itu sekitar jam 5-an itu roboh yang di belakang itu, gitu. Saya pas posisi di kamar, semua anak-anak di kamar. Oh gitu. Pas tidak ada kegiatan. Itu yang jebol itu apa itu, Bang? Tembok belakang dapur. Dapur ya? Iya. Oh, pada saat itu tidak ada aktivitas ya? Nggak ada. Kondisi saat runtuhnya itu posisi hujan atau gimana, Bang? Deras, hujan deras. Masih deras ya? Deras, hujan deras. Tim Pusdal Ops BPBD Samarinda yang tiba di lokasi kejadian menyatakan longsor terjadi di 2 titik. Agar longsoran tidak meluas, BPBD berencana akan menutup lokasi kejadian dengan menggunakan terpal. Akses hari-hari enggak. Karena kalau sini kan kami pasti tahu karena kita... Hari ini ada kegiatan melakukan peninjauan tanah longsor yang berada di RT 30 Kelurahan Mugirejo. Itu ada 3 titik yang terjadi di Kelurahan Mugirejo. Yaitu salah satunya ada yang menimpa rumah warga di Jalan Perintis mengakibatkan satu rumah di belakangnya bagiannya jebol.
Nah, jebol itu akibat curah hujan yang tinggi dari hari Jumat kemarin sampai saat ini masih dalam penanganan. Jadi untuk saat ini penanganan pertamanya yaitu kami berikan 1 buah terpal untuk mengantisipasi supaya agar tidak terjadinya longsor susulan. Petugas mengimbau pemilik rumah agar mengungsi untuk sementara waktu. Imbauan ini diberikan untuk mengantisipasi longsor susulan mengingat curah hujan masih tinggi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Aktivitas menenun ini berlangsung di sebuah rumah sederhana yang berdiri di Jalan Pulau Bunyu, Kelurahan Kampung 1, Gang Timur, Tarakan. Meski tenun ini dikerjakan secara tradisional, namun kualitasnya cukup baik. Bahkan mampu menembus pasar ekspor seperti Thailand, Malaysia, dan Amerika Serikat. Pengelola usaha tenun pakis Tarakan menyatakan, dalam sebulan mereka mampu memproduksi hingga 50 lembar kain tenun dengan berbagai ukuran. Untuk harganya, mulai dari Rp50.000 hingga Rp2.000.000. Dari penjualan tersebut, kelompok usaha ini mampu meraih pendapatan hingga Rp50 juta per bulan. 100 kain dengan berbagai macam ukuran, size. Ada yang size 3 meter kali 80, itu sekitar 50 lembar. Ada size 1,5 meter kali 80, itu ada 50 lembar. Dan ada size sal, yaitu ukuran 20 cm kali 1,5, itu 100 sampai 200. Pak, kalau boleh tahu omsetnya per bulan berapa sih Pak? Per bulan mencapai apa? Dari produksi ini? Produksinya 200. Berapa? 200 lembar. Berapa omsetnya per bulan? Apanya? Omset yang dihasilkan Per bulan aja Pak? Menghasilkan. Oh, itu untuk omsetnya bisa menghasilkan 40 juta sampai 50. Salah satu pengrajin tenun mengaku pekerjaan menenun ini butuh kesabaran. Itu karena tingkat kerumitannya cukup tinggi, karena harus menyusun benang satu persatu. Jika ada benang yang putus, maka proses penyambungan harus dilakukan secara hati-hati, supaya kain yang dihasilkan tetap memiliki kualitas bagus. Sulit kalau kita sudah meracik begini, kalau tak tenun baru dia putus. Itu kalau putus deh. Nah, kalau putus kan karena benangnya satu-satu. Jadi kayak rasa kecewa, bagaimana beratnya ini caranya kita kasih masuk lagi. Itulah kesulitannya di situ. Itu nyambungnya susah kan? Susah, kadang susah, tapi kalau kita sudah jalurnya kita sudah tahu ya kita tinggal angkat dan ikat. Nah, ada lagi tenun ini di kampung halaman kami sebagai belis perempuan. Kalau kita menikah sama seorang laki, kita harus bawa kain ini untuk kasih ke saudara-saudara si laki itu. Kain tenun produksi Tarakan ini juga pernah dijadikan bahan pembuatan baju oleh salah satu desainer terkemuka di Indonesia. Meskipun sudah mampu berkiprah, namun kelompok ini masih membutuhkan campur tangan pemerintah agar usahanya bisa lebih berkembang dan meluas. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.
Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam berita Kaltim hari ini. Akhirnya saya Eupholia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.